Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Selamat sore untuk Pak dan juga teman-teman. Saya Yohana Nobratrigis, nomor induk mahasiswa 204 111034 dari kelas B Program Studi Farmasi Universitas Citra Bangsa semester 2. Pada kesempatan ini, saya akan mereview video tutorial dengan topik kelarutan. Dalam praktikum menguji kelarutan suatu sampel, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ialah alat dan bahan, dan juga prosedur kerjanya. Alat yang digunakan dalam melakukan praktikum menguji kelarutan, yang pertama ialah batang pengaduk, yang kedua beker gelas, yang ketiga cawan porselin, yang keempat corong kaca, yang kelima gelas ukur, yang keenam Erlenmeyer, yang ketujuh sendok tanduk, yang kedelapan kaca arloji, yang kesembilan penjepit kayu, yang ke-10 termometer, yang ke-11 water bed, dan juga yang terakhir atau yang ke-12 ialah timbangan. Selain itu, bahan yang digunakan dalam praktikum menguji kelarutan, yang pertama ialah asam salisilat sebagai sampel, yang kedua ialah aquades, yang ketiga kertas saring, yang keempat ialah aluminium foil. Sebelum menggunakan kertas saring, kita harus menggunting kertas saring membentuk lingkaran dan memberikan tanda 60 derajat Celcius untuk suhu 60 derajat Celcius, suhu 45 derajat Celcius, dan juga suhu 20 derajat Celcius. Setelah itu, kita meletakkan kertas saring ke dalam cawan porselin dan dipanaskan dalam oven suhu 100 derajat Celcius dalam jangka waktu 10-15 menit. Berikutnya ialah langkah-langkah pengerjaan atau prosedur kerja dalam menguji kelarutan. Yang pertama ialah timbang asam salisilat sebanyak 500 mg atau 0,5 gram dan siapkan aquades, dan mengukur aquades tersebut menggunakan gelas ukur sebanyak 100 ml. Setelah itu, aquades dimasukkan ke dalam Erlenmeyer untuk pengukuran 3 kali, yakni 25 derajat Celcius, 45 derajat Celcius, dan juga 60 derajat Celcius. Tahap selanjutnya, asam salisilat dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi larutan aquades untuk suhu 25 derajat Celcius, suhu 45 derajat Celcius, dan juga suhu 60 derajat Celcius. Untuk suhu 45 derajat Celcius dan juga suhu 60 derajat Celcius dipanaskan terlebih dahulu di atas water bed, sedangkan untuk suhu 20 derajat Celcius digunakan pada suhu standar. Sebelum diletakkan di dalam atau di atas water bed, terlebih dahulu Erlenmeyer ditutup menggunakan aluminium foil dan diberi lubang untuk memasukkan termometer agar kita dapat mengukur suhunya. Setelah diletakkan di atas water bed, kita mengukur suhunya dengan cara memasukkan termometer setengah atau 1/2 bagian air. Perhatikan suhu pada termometer tersebut. Jika pada termometer sudah tertera suhu 45 derajat Celcius, turunkan Erlenmeyer, lalu Erlenmeyer tersebut dimasukkan sampel, yakni asam salisilat. Hal ini juga dilakukan pada Erlenmeyer untuk mengukur suhu 60 derajat Celcius. Larutan asam salisilat yang berada di dalam Erlenmeyer diputar di atas meja dengan
rotasi pemutaran membentuk huruf 8. Berikutnya, kertas yang sudah dipanaskan dalam jangka waktu 10-15 menit pada suhu 100 derajat Celcius, kita angkat dan bungkus di dalam aluminium foil agar tidak terkontaminasi. Kertas saring tersebut diukur beratnya dengan cara ditimbang dan ditulis hasilnya. Berikutnya, kertas saring dibasahi terlebih dahulu menggunakan aquades, dan setelah semua dibasahi, masukkan larutan asam salisilat menggunakan kertas saring dan dihitung residunya. Setelah itu, disaring hingga residunya tertinggal di atas kertas saring. Setelah disaring, kertas saring yang tadi dimasukkan ke dalam oven dengan cawan porselin, dimasukkan lagi ke dalam oven hingga kertas saring kering. Setelah kering, angkat lalu timbang kertas saring tersebut. Kita melakukan pencatatan untuk suhu 60 derajat Celcius, 45 derajat Celcius, dan 25 derajat Celcius. Selanjutnya kita membuat atau menulis data pengamatan. Perhitungan yang pertama, yakni gram yang terlarut sama dengan berat sampel kurang berat residu. Perhitungan tersebut kita lakukan untuk ketiga suhu 60 derajat Celcius, 45 derajat Celcius, dan juga 25 derajat Celcius. Perhitungan yang kedua ialah perhitungan kelarutan dengan menggunakan rumus X per volume pelarut. X di sini ialah gram zat terlarut. Hitung perhitungan kelarutan untuk ketiga suhu tersebut. Baik, sesuai dengan video yang saya tonton, kelarutan asam salisilat untuk suhu 60 derajat Celcius lebih besar daripada suhu 45 derajat Celcius dan juga suhu 25 derajat Celcius. Hal ini juga berdasarkan teori kenaikan suhu akan meningkatkan kelarutan zat yang proses melarutnya melalui perpindahan panas atau perpindahan kalor. Baik, sekian video review dari saya mengenai cara menguji kelarutan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.